Jadi tentang berkurban yang sangat disunatkan, yang pertama adanya berkurban yang lebih besar. Maka lagi hadis yang Tuhan sampaikan, "Aqdimu dhahayakum." Jadi kan memang dia katanya geyu bisa bawa kambing kan, yang paling layak yang pertama unta. Boleh katanya untuk berkurban yang lebih afdal sira katanya sabah unta. Cuman mihana sanggup sira katanya sabah unta, boleh datren kepada sabah lumo. Han sanggup sabah lumo, boleh datren katanya kepada sabah kambing. Han sanggup sabah kambing, maka boleh 1/7 daripada adanya. Apabila nasabah keluarga ingin berkorban, menyegonya anggota 7 roh untuk merempak korban man 7, maka man 7 roh utama dalam sabah lumo. Seandainya masih gesi dengan sabah lumonya untuk goyang sirau, berarti yang dasar kurban ke goyang sirau, walaupun fala mandung bener. Maka yang lebih afdal bahwa karena memang lumonya jid ke 7 roh, maka anggota keluarga mandung berdamang dalam 7 roh. Jadi nah beda ya. Sah mandua sah hukumnya. Yang anjir 7 buah lumo dapat damang 8 roh yang anjir. Karena paling kurang berkorban adalah 1/7 lembu atau 1/7 untanya paling kurangnya. Yang kabeh yang paling rendah. Nah, jadi di dalam katanya mengamalkan adanya, yang seandainya untuk sirah katanya sabah lumo yang paling afdal. Paling afdal itu sirah adanya. Apabila katanya memang anggota dalam yang lain dapat tamam kenaan 7 roh, yang berarti mandum-mandum na kurban betul. Kan pahala mantap, mandum-mandum na kurban. Apabila katanya sama dengan tasiyah tok katanya kepala keluarga, yang lain memang belah, artinya terlepas daripada anjuran yang diperintahkan oleh Allah. Maka berkurbannya untuk satu keluarga sabah kurban untuk seluruh keluarga yang mendapat pahala kurban yang berkurban sirawati. Cuma yang lain adalah sebagian ulama pegah pahala, sebagian ulama mengatakan bahwa hanya gelah daripada tuntutan. Jadi solusi ini ya seandainya dia katanya warna sabah lumo yang dapat lah anggota keluarga 7 mangat man 7 rohnya dikira orang berkorban. Menyakudanya atau tanit memang buat katanya paling afdal. Akan tetapi hanaruh berkorban ke anggota yang dalam keluarga. Cuma kefahala sebahagian ulama berkata bahwa sirah katanya buat mandum nafahala ke keluarga. Ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa yang lain katanya anggota keluarga hanya gugur tuntutan sunat, hanya gugur tuntutan. Jadi punya pertanyaan boleh atau tidak boleh? Kedua-duanya boleh, kedua-duanya. Kemudian di saat menyembelih kurban, jadi di saat menyembelih kurban, karena ada katanya bahwa kata serahkan menyembelih kepada orang yang sia, maka orang yang sianya lah yang niat. Maka dengan kekenannya yang kagak niat bersih kurban dulunya anak. But niat yang sebenarnya kan sangat singkat adanya niat. Nah, cuman wateta bahasakannya niat agak yang susah. Dan sampai akun sahaja hari lagi sahaja lu puasa sahaja lu semayang anak. Begitu yang kecil sikian yang kekenannya yang karena alamat dia bahwa kurbannya untuk nama-namanya kagirani yang enak mentang kagira niat. Maka orang yang menyerahkan kurban sih kagak serahkan niat orang yang menyembelih bantu sampai ada pregonya dalam katrim dalam buat, maka lebih baik pada saat wakilanya serahkan mandum, serahkan mandum. Jadi serahkan belau, serahkan sia, yang ada kata serahkan sia yang ke niat untuk menyembelih kurban. Jadi nama aja harus sebut mandum. Yang lagi benar tujuan dasi untuk 7 roh dalam anggota keluarga. Niat dasi itu dayo siro tok sabah lumo kaki nanti yang mentang kau madan. Mengerti kira-kira? Memadangan nan kita.
Jadi ada perbedaan. Jadi tuan-tuan perlu ulangi ilmu bahawa tentang masalah sabo lumo untuk yang sia saya siro gedanya nyan yang tukang kurban siro gedanya odo. Cuman le gedanya tak kurban dengan binatang yang paling afdal. Ni pertama urang 7 rodre keluarga gedanya nyan yang tukang kurban 7 ro. Cuman dengan binatang-binatang yang biasa ibarat sapo-sapo kah kami inginan dan bedanya. Nam yang lain kalau berkurban 3 god nah harta dia tak kurban dengan dia silo. Sabuh lemo nyan paling afdal. Sekian.